Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kembali kita berjumpa pagi ini dalam wawancara eksklusif dengan orang nomor 1 di Kabupaten Gresik, Bapak Bupati Gresik kita. Beliau Bapak Haji Fandi Ahmad Yani SE. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya ya. Ayo kita ikuti ke rumah dinas beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Bupati. Waalaikumsalam. Okay. Alhamdulillah, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, sehat selalu. Enaknya kita panggil Bapak Bupati atau Mas Bupati nih? Supaya lebih familiar nih. Nggih, tak kersa mawon. Gitu ya. Yani mawon, Pak. Baiklah, Bapak Bupati. Anak-anak sekalian, pemirsa di Instagram ataupun YouTube untuk SDNU 1 Trate Gresik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita melakukan wawancara eksklusif dengan Bapak Bupati, orang nomor 1 di Kabupaten Gresik. Beliau Bapak Haji Fandi Ahmad Yani, sarjana ekonomi. Baiklah anak-anak sekalian, karena waktunya sangat terbatas, kita langsung ke to the point saja. Jadi Bapak Bupati, mungkin lebih enak kita panggil Bapak Bupati saja. Ini ada pertanyaan Pak Bupati dari beberapa siswa-siswi kita, siswa-siswi SDNU Trate Gresik. Namun sebelum ke sana, kita tahu bahwasanya Pak Bupati adalah alumni angkatan ketiga, Pak. SDNU, kebetulan insya Allah tahun 1997. Yes, Jadi Pak Bupati ini adalah alumni SDNU 1 Trate Gresik. Baiklah, ini ada pertanyaan dari yang pertama dari Ananda Bilkis Bimantara Agni, kelas 4U1, mohon maaf, kelas 4U2. Assalamualaikum Bapak Bupati, perkenalkan nama saya Bilkis Bimantara Agni Malik dari kelas 4U2. Bagaimana dulu Bapak dan teman-teman Bapak bisa melatih kreativitas dan memperluas wawasan, padahal zaman dulu tidak ada HP dan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Ibu guru SDNU, baik alumni semuanya, sahabat-sahabat alumni dan adik-adik sekalian, terima kasih. Ini merupakan satu kehormatan buat saya diundang langsung secara live, baik media sosial, Instagram dan lain sebagainya. Ini merupakan juga satu kemajuan teknologi ya Pak. Sekarang lagi booming acara-acara langsung, talk show dan lain sebagainya terkait dengan SDNU. SDNU punya cerita yang sangat luar biasa. Saya kebetulan angkatan ketiga dulu, awal-awal SDNU masih 2 kelas kalau nggak salah. 2 kelas ya? 2 kelas ruangannya ya, 2 kelas awal dulu SDNU yang dibuka baru 2 kelas, dan saya angkatan ketiga dulu. Masih 2 kelas itu kita kayaknya sempat gantian belajarnya ya kalau nggak salah, Bergelombang ya? bergelombang kalau nggak salah ya, seingat saya seperti itu dulu. Tapi dengan kemajuan yang begitu besar, SDNU langsung luar biasa Pak, luar biasa kemajuannya yang begitu cepat, dan alhamdulillah alumninya juga menghasilkan alumni yang luar biasa. Banyak senior-senior saya itu juga berhasil ya.
berhasil di manapun. Kadang-kadang alumni ini masih kontak-kontak gitu, masih ngobrol sana kemari menceritakan SDNO. Tentunya buat adik-adik terus belajar di SDNO. Insya Allah SDNO bukan tempat yang salah untuk belajar adik-adik sekalian. Terkait dengan pengembangan inovasi dan kreativitas ya, ini yang harus tertanam di anak-anak di usia muda hari ini, karena modal kita adalah sebagai anak-anak muda, adik-adik saya. Dua hal itu yang harus benar-benar kita miliki, inovasi dan kreativitas. Dari mana inovasi dan kreativitas? Tentunya kita terus harus sering belajar. Kita tidak boleh berhenti puas dalam segala bentuk. Oh, saya sudah ahli ini. Tapi kita harus tetap belajar ya. Terus belajar, kaya baca, terus mudah beradaptasi di situasi apapun. Terus cerdas membaca peluang, gitu ya. Cerdas membaca peluang. Sejatinya kadang-kadang kita itu tidak boleh menghindar dari suatu problem atau masalah. Nah, dari masalah tersebut, ketika kita banyak inovasi, kaya kreativitas, insya Allah kita bisa menjadi kader muda yang solutif ya. Intinya tidak boleh malas belajar ya Pak Bupati ya. Tidak boleh mudah puas. Ya. Kemudian jadi istilahnya apa, dengan perkembangan teknologi ini harus menjadi inovasi bagi kita ya. Betul. Nah, ini mungkin sangat baik sekali untuk anak-anak kita SDNO yang lain ya. Oke, terima kasih Pak Bupati. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Salman Al-Farisi dari kelas 4 ICP. Apakah prestasi atau ranking yang diraih ketika masih duduk di bangku sekolah juga mempengaruhi kesuksesan, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Jadi sesuatu itu bisa karena terbiasa ya. Bisa itu karena terbiasa. Ketika di pendidikan dasar, sekolah SD, ini menjadi satu kebiasaan kita. Mulai di situ, baik pendidikan secara kelas, formal dan non formal, ini menjadikan kita untuk bekal dari kesuksesan. Karena tidak ada kesuksesan itu diraih dengan hal yang tanpa kerja keras, tanpa terbiasa dengan hal yang baik dan lain sebagainya. Karena sesuatu keajaiban itu dari kerja keras. Oke, jadi harus kerja keras, harus bekerja keras, harus belajar yang giat. Gampangannya begitu Pak Bupati. Betul. Oke. Kemudian lagi ini Pak Bupati. Assalamualaikum, nama saya Aji Saka Jora. Hal yang tidak terlupakan atau hal yang berkesan apa yang pernah dialami Bapak selama pernah menjadi murid SDNU 1 Trate Gresik? Terima kasih. Wassalamualaikum. Dulu SDNU ini saya merasakan lulus dari SDNU itu menjadi siswa yang sedikit atau lebih berkualitas dari murid sekolah yang lain. Kenapa seperti itu? Ya karena kita itu banyak mata pelajarannya di luar pelajaran reguler resminya ya Pak ya. Suka duka itu pasti ada ya. Dulu kalau sekolah-sekolah negeri yang lain, kalau ujian hanya pelajaran yang umum saja ya. Setelah umum ya sudah, mereka sudah liburan, sudah bermain di
di mana. Kita enggak, kalau SDNU kan enggak, itu kan masih banyak itu pelajaran-pelajaran muatan lokal, keagamaan, GNU-an, SKI, bahasa Arab, itu banyak sekali. Kadang-kadang itu, waduh, ini sekolah SDNU masih ujian, bedanya itu masih 3 sampai 4, 5 harian beda. Tetapi ketika apa yang dirasakan ketika kita lulus dari SDNU masuk ke sekolah negeri, ya kita kayak seakan-akan ya pinter sendiri. Karena sebelumnya selama 6 tahun kita sudah dididik betul, sudah teruji, ditanam lagi ilmu-ilmu keagamaan. Ketika masuk ke sekolah dasar ketika kita masuk sekolah negeri selanjutnya SMP, ya kita ngerasakan bahwasanya ilmu di SDNU sangat bermanfaat, dan itu luar biasa. Tetapi ya kembali lagi suka dukanya ketika anak-anak yang lain tuh masih sudah bisa bermain, sudah selesai ujian umum, kita masih punya ujiannya belum selesai, ujian tambahan, udah bahasa Arab, ujian yang lain sebagainya. Nah, tetap itulah menjadi satu kunci kesuksesan ya. Terus banyak hal, kantin apa aja itu menjadi ingat betul ya di SDNU. Nah, ini yang kadang-kadang tidak pernah terlupakan di SDNU. Itu Pak Bupati ya. Jadi selama 6 tahun sekolah di SDNU, Pak Bupati betul-betul merasa berkesan di sana. Dari seluruh aspek ya, mulai kantin dan seterusnya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Bupati. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ananda Muhammad Royhan Rabani, kelas 2 ICP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan. Bagaimana tips sukses belajar agar ilmunya berkah dan manfaat? Bagaimana ilmu kita bisa berkah dan manfaat? Ini luar biasa ini. Adik siapa? Adik Robani. Royhan Robani. Memang ilmu ini kita tidak boleh berhenti untuk mencari ilmu ya, belajar terus. Ini yang harus benar-benar kita jaga. Dan saya melihat kadang-kadang masih banyak orang-orang hebat itu terinspirasi dari tokoh-tokoh hebat itu. Mereka sukses, mereka hebat di setiap zamannya. Satu hal ya karena ilmu yang bermanfaat. Bagaimana menjaga ilmu yang bermanfaat? Tentunya ini juga terus dipelihara. Mereka terus konsisten, istiqomah, terus walaupun sedikit belajar atau membaca, ini terus dilakukan agar ilmu kita terus berkah dan manfaat. Ini yang benar-benar harus kita lakukan. Terkadang konsisten, istiqomah ini yang sangat berat, tetapi saya yakin ketika kita terbiasa, maka biasa melakukan hal-hal yang baik. Jadi intinya istiqomah menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang ada di SDNU. Betul. Apakah itu kebiasaan seperti ya lalaran dan sebagainya, kan dikir-dikir seperti itu yang ditanamkan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Kita dari kecil kalau di SDNU sudah dikenalkan ziarah kubur, terus baca tahlil, baca yasin, sholawatan, semuanya. Ini yang menjadi khas dari lulusan SDNU. Jadi ketika lulus pun sebetulnya lulusan SDNU sudah minimal sudah bisa jadi mudin di negeri. Di kampung-kampung itu sudah bisa ya Pak ya. Nyambung pertanyaan itu Pak Bupati barusan tadi. Jadi ini dari pertanyaan Ananda Ibrahim,
Habib El Bahar, kelas 4 U2. Assalamualaikum Bapak Bupati, nama saya Ibrahim Habib El Bahar dari kelas 4 U2. Apakah Bapak masih menjalankan kegiatan-kegiatan rutin di SDNU seperti lalaran, sholat duha, dan puasa? Bagaimana Pak Bupati? Ini anak-anak ada yang bertanya. Masih ya, karena dari kecil dulu kita benar-benar ditanam. Ya. Ditanam seperti itu, akhirnya ya mudah ya karena terbiasa tumbuhnya juga seperti itu ya, tidak asing dengan hal-hal yang seperti itu, puasa sunnah, sholat duha, lararan, terus ya semuanya itu tadi. Karena saya melihat lulusan SDNU ini 6 tahun di sana sudah bisa lah. Sudah komplit ya? Sudah komplit Pak. All in one. Ya. Terima kasih Pak Bupati. Ada lagi pertanyaan dari Ananda Nursania, kelas 5 U3. Assalamualaikum Pak Bupati. Saya Nursania, kelas 5 U3. Saya mau bertanya, apa pesan Bapak untuk siswa-siswi SDNU 1 Trate Gresik sekarang? Pesan buat adik-adik yang sedang belajar di SDNU sekarang, tetap terus berjuang, karena sejatinya adik-adik ini belajar merupakan satu kewajiban yang harus kita lakukan. Tidak boleh berhenti, terus semangat belajar. Insya Allah ilmu adik-adik yang didapatkan dari SDNU ini sangat bermanfaat di kemudian hari. Saya yakin alumni SDNU menjadi alumni yang berlandaskan akhlakul karimah dan juga alumni yang berkualitas. Amin, terima kasih. Jadi itu istilahnya pesan yang disampaikan Pak Bupati untuk anak-anak semuanya, agar lebih semangat belajar, giat belajar, nanti kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Amin, amin. Amin. Selanjutnya Pak Bupati, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ananda Fawas 5 ICP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Mr. Yani, my name is Fawas. I'm from 5 ICP SDNU 1 Trate Gresik. Mr. Yani, when I grow up, I want to be a legend just like you. What should I do? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Bupati? Ini anak-anak kita ada yang bertanya begitu. Ya. Ini ada adik-adik saya yang sudah bermimpi menjadi bupati ya. Ini perlu kita apresiasi, karena kita harus punya cita-cita yang tinggi. Ini Pak Karno juga pernah menyampaikan cita-cita yang sangat tinggi itu boleh lah. Ini harus kita apresiasi betul, kita dorong semangatnya karena energinya luar biasa. Banyak saya pernah tanya juga waktu kunjungan sekolah-sekolah, ada yang saya tanyakan, ada yang pengen jadi bupati, enggak ada yang mau waktu itu. Nah ini ada adik-adik SDNU yang ingin jadi bupati. Jadi apa harus dipersiapkan motivasinya untuk menjadi seorang bupati? Tentunya ya terus belajar ya, terus belajar. Kita tidak boleh berhenti dalam belajar, bisa beradaptasi di kondisi apapun, karena kita ada yang mengatakan bahwasanya keajaiban itu diraih dengan cara yang tidak berulang-ulang. Jadi ketika sekarang belajarnya masih di sekolah dasar, nanti di sekolah lanjutan juga harus terus belajar, tetapi tidak menggunakan cara-cara yang berulang-ulang, maka
harus punya inovasi, kembali lagi inovasi, kreativitas. Bagaimana kita bisa akselerasi, karena anak muda punya kekuatan, kecepatan, akselerasi ini yang menjadi semangat. Lah, hal yang seperti itu yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang pemimpin, baik bupati, gubernur, atau bahkan di kementerian atau Pak Presiden juga. Mudah-mudahan ini ada alumni SDNU yang jadi presiden, amin amin, atau wakil presiden. Mungkin Pak Bupati sendiri nanti ke sana. Kita doakan saja, doa terbaik untuk Bapak Bupati kita, ya. Amin amin. Jadi intinya itu Pak Bupati yang perlu kita lakukan untuk bincang-bincang eksklusif pada pagi hari ini, karena memang waktunya terbatas, ya. Karena Pak Bupati juga ada kegiatan di luar setelah ini, maka kami minta mungkin closing statement terlebih dahulu gitu ya. Closing statement terlebih dahulu dari apa yang bisa Pak Bupati sampaikan di sini sebelum kita tutup untuk anak-anak kita, siswa-siswi terbaik SDNU 1 Trate Gresik. Silakan Pak Bupati. Ya, buat adik-adik siswa-siswi SDNU 1 Gresik, terus belajar, semangat dalam belajar, istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam mencari ilmu, karena suatu kesuksesan tidak ada mantra ajaib, tetapi hanya bekerja keras, terus mencari ilmu, penuh inovasi dan kaya kreativitas, dan sukses terus buat adik-adik yang sedang belajar di SDNU. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan di SDNU menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Sebelum kita akhiri dengan bincang-bincang eksklusif kita pagi hari ini, mungkin sebelum kita tutup kita perlu melakukan yel-yel SDNU dulu barangkali Pak Bupati, untuk apa ya, menyikap memori lagi puluhan tahun yang lalu. Nggih, masih ingat Pak Bupati nggih? Mari kita sama-sama untuk menyuarakan yel-yel SDNU. Kita bareng-bareng Pak Bupati. 1, 2, 3. SDNU 1 bisa. SDNU 1 juara. SDNU 1 jaya. Terima kasih. Demikian wawancara eksklusif pada pagi hari ini dengan orang nomor 1 di Kabupaten Gresik, Bapak Bupati kebanggaan warga Gresik. Beliau Bapak Haji Fandi Ahmad Yani, sarjana ekonomi. Demikian, terima kasih wawancara pagi hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.